Musyawarah Kubro Alim Ulama dan Sesepuh Nahdlatul Ulama dengan ini menyampaikan seruan dan tausiah sebagai berikut. Pertama, Musyawarah Kubro melihat dan merasakan secara langsung betapa konflik yang terjadi di dalam jajaran internal pengurus PBNU telah meruntuhkan marwah dan wibawa Jamiah, serta secara nyata telah menghilangkan kepercayaan publik yang selama ini terbangun kepada Nahdlatul Ulama. Kedua, demi menjaga keutuhan Jamiah dan mengembalikan nama baik Nahdlatul Ulama, Forum Musyawarah Kubro meminta kepada Yang Mulia Rois Am dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk melakukan islah selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 kali 24 jam terhitung sejak pukul 12 tanggal 21 Desember 2025. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua di awal pekan. Walaupun saya tahu sebagian besar dari Anda sekarang mungkin sudah mulai cuti kerja dan sekarang menemani anak-anak yang sedang liburan sekolah. Apapun kegiatan Anda, saya sampaikan salam sehat dan tetap semangat. Nahdlatul Ulama, ormas Islam terbesar di Indonesia, bahkan ini kalau untuk ormas Islamnya itu terbesar di dunia, ini diambang perpecahan besar. Para kiai sepuh, alim ulama, mutasyar, ini mutasyar ini penasehat, dan ratusan pengurus wilayah, pengurus cabang, dan badan otonom, hari Ahad 21 Desember 2025 berkumpul di pesantren Lirboyo Kediri untuk menghadiri musyawarah kubro, alias musyawarah besar. Kiai sepuh yang hadir diantaranya adalah Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kiai Haji As-Said Akil Sirot, Kiai Haji Muhammad Nuh Adawami, dan Kiai Haji Zaki Mubarok. Yahya Stakuf, ini Ketua Umum PBNU yang sudah dipecat, itu juga hadir, sementara Rois Am, Kiai Haji Miftahul Ahyar tidak tampak hadir. Keputusannya dari musyawarah besar itu atau musyawarah kubro tadi adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama khususnya kubu Rais Am Kiai Haji Miftahul Ahyar yang kini berseteru dengan kubu mantan Ketua Umum PBNU Yahya Stakuf di ultimatum dalam waktu 3 kali 24 jam untuk melakukan islah. Anda ingat tentu ya pada waktu itu ultimatum dari Miftahul Ahyar kepada Yahya Stakuf pada waktu itu juga gitu. Kalau 3 kali 24 jam kalau tidak mengundurkan diri maka dia akan dipecat. Nah karena Yahya Stakuf itu juga pada waktu itu tidak segera mengundurkan diri, ya dia langsung dipecat. Nah apakah ini juga akan terjadi? Karena Miftahul Ahyar misalnya sampai sekarang belum merespon soal ini, dia kemudian juga akan mengalami nasib yang sama seperti Yahya Stakuf karena tidak segera memberikan jawaban dalam waktu 3 kali 24 jam. Nah apa sih ancamannya? Nah ini cukup serius, bila islah tidak tercapai dalam waktu 3 kali 24 jam maka akan dilaksanakan muktamar luar biasa. Keputusan musyawarah kubro itu dibacakan oleh juru bicara pesantren Lirboyo, Kiai Haji Oing Abdul Mu'id. Forum Musyawarah Kubro Alim Ulama dan Sesepuh Nahdlatul Ulama dengan ini menyampaikan seruan dan tausiah sebagai berikut. Pertama, Musyawarah Kubro melihat dan merasakan secara langsung betapa konflik yang terjadi di dalam jajaran internal pengurus PBNU telah meruntuhkan marwah dan wibawa Jamiah, serta secara nyata telah menghilangkan kepercayaan publik yang selama ini terbangun kepada Nahdlatul Ulama. Kedua, demi menjaga keutuhan Jamiah dan mengembalikan nama baik Nahdlatul Ulama, Forum Musyawarah Kubro meminta kepada Yang Mulia Rois Am dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk melakukan islah selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 kali 24 jam terhitung sejak pukul 12 tanggal 21 Desember 2025. Ketiga, jika kedua pihak tidak bersedia melakukan islah, maka Forum Musyawarah Kubro meminta kepada kedua pihak
untuk menyerahkan kewenangan dan kepercayaan kepada Mustasyar untuk menyelenggarakan Muktamar Nahdlatul Ulama pada tahun 2026 dalam tenggat waktu 1 kali 24 jam terhitung sejak berakhirnya tenggat waktu melakukan islah. Keempat, jika kedua pihak juga tidak bersedia memberikan kewenangan kepada Mustasyar sebagaimana tersebut di atas, Forum Musyawarah Kubro bersepakat untuk diadakan muktamar luar biasa melalui penggalangan dukungan 50+1% dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. MLB diselenggarakan selambat-lambatnya sebelum rombongan jamaah haji kloter pertama tahun 2026 diberangkatkan. Dan kepanitiaannya disusun oleh dan dari pengurus wilayah dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama dengan melibatkan pihak internal NU yang dipandang perlu. Merespon keputusan tersebut, Yahya Stakuf langsung menyambutnya. Melalui unggahan di akun Instagramnya, Yahya Stakuf mengaku dia itu langsung menghubungi Miftahul Akhyar. Jadi begitu mendengar apa yang disampaikan dari kesepakatan pengurus wilayah NU dan pengurus cabang NU, saya langsung mengirim pesan kepada Rois Am memohon waktu untuk bertemu, ucapnya. Namun dia mengaku permohonannya belum direspon. Coba perhatikan kalimat yang digunakan oleh Yahya Stakuf. Begitu mendengar apa yang disampaikan dari kesepakatan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan PCNU atau pengurus cabang NU. Dia memilih ini dengan tidak menyebut alim ulama dan sebagainya karena ini adalah basis legitimasi secara struktural organisasi ya. Kalau para kiai itu kan secara kultural. Jadi dia sudah tahu kalau secara kultural pertemuan ini legitimit dari sisi kiai. Nah, persoalannya tinggal pengurus wilayah dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Tapi ya seperti sebelumnya ketika dia dulu minta sowan, Miftahul Akhyar tidak segera memberikan jawaban. Wajar bila Yahya Stakuf ini yang lebih gerak cepat, sementara kubu Syuriah lebih defensif ya. Musyawarah Kubro ini merupakan kelanjutan dari dua pertemuan para kiai sepuh dan mutasyar NU ini yang sebelumnya dilaksanakan. Yang pertama itu di Peloso, di pesantren Al-Falah. Peloso ini juga di Kediri tanggal 30 November 2025. Kemudian pertemuan dilanjutkan di pesantren Tebu Ireng Jombang tanggal 6 Desember. Dipilihnya Tebu Ireng ini pasti sangat secara politis sangat dihitung, secara bobot kultural juga sangat dihitung karena pesantren Tebu Ireng ini adalah pesantren yang didirikan oleh pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Hasyim Asy'ari. Jadi sekarang ini yang mengelola pesantren Tebu Ireng adalah zuriyah atau keturunan langsung dari para pendiri NU. Jadi secara kultural maupun secara politis bobotnya sangat kuat. Dalam pertemuan di Tebu Ireng itu diputuskan beberapa rekomendasi. Jadi pertama sikap terhadap pencopotan Yahya Stakuf. Itu dinilai bahwa tidak sah karena tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Forum ini memang sedikit kelihatan berimbang karena menilai perlu ada klarifikasi lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Yahya Stakuf dan menekankan agar persoalan yang melanda tubuh NU ini diselesaikan melalui mekanisme internal NU. Itu apa artinya? Islah ya, tanpa melibatkan pihak eksternal demi menjaga kewibawaan organisasi. Dan yang paling penting ini rapat pleno PBNU tanggal 9-10 Desember itu pada waktu itu kan ada pertemuan tanggal 6 ya, jadi beberapa hari kemudian itu ditunda ya. Ini dari poin-poin ini saja yang menang banyak ini adalah Yahya Stakuf. Jadi ini dalam beberapa kali pertemuan Yahya menang banyak terus ini. Namun PBNU tetap melaksanakan rapat pleno di Hotel Sultan Jakarta ya tanggal 9-10 Desember. Dan dalam rapat pleno itu ditunjuk sebagai pelaksana tugas ketua umum adalah Kiai Haji Zulfan Mustafa yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua umum. Mandatnya ya dia menyelesaikan perpecahan di tubuh NU dan kemudian juga melaksanakan muktamar sesuai dengan jadwalnya. Zulfan Mustafa pada waktu itu mengaku dia tidak ingin berpihak pada satu kubu dalam pertikaian itu. Nah, dengan ditunjuknya Zulfa Mustafa ini kalau dari sisi Rois Suriah PBNU atau Rois Am PBNU ini ya pemecatan Yahya Stakuf itu dianggap selesai. Itu bahasa dianggap selesai itu bahasanya dari Suriah PBNU Profesor Muhammad Nuh yang sekarang diangkat menjadi Khatib
dari Suriah PBNU atau sekretaris jenderalnya lah gitu ya dari Suriah. Dan karena sudah selesai ya dia tidak boleh lagi memakai atribut dan mengambil keputusan mengatasnamakan PBNU. Masalahnya ini ya, tidak hanya selesai di situ ya, karena Yahya sendiri tentu tetap melakukan perlawanan dan dia tetap mengatasnamakan sebagai ketua umum PBNU. Tetapi dipilihnya Zulfa Mustafa itu, kendati dia itu keponakan Ma'ruf Amin, yang ini tokoh yang cukup senior dan juga punya kedudukan khusus di NU karena dia adalah mantan Rois Am dan juga mantan wakil presiden. Keluarga Ma'ruf Amin itu melalui juru bicaranya, melalui putri bungsunya, menyatakan keluarga besar itu membantah bahwa Ma'ruf Amin merestui Zulfa Mustafa, kendati dia itu keponakan dari Pak Ma'ruf Amin. Dan Ma'ruf Amin itu menyatakan bahwa dia taat kepada dawuh atau pembicaraan instruksi dari para kiai sepuh yang hadir di Tebu Ireng, dan pada waktu itu dia sendiri hadir tapi melalui daring. Nah, di pesantren Lirboyo ini dalam musyawarah kubro itu Ma'ruf Amin hadir, bahkan hadir secara langsung. Secara politis, keputusan dari musyawarah kubro ini ya memenangkan Yahya. Dengan keputusan ini para sesepuh, alim ulama, mutasar, bahkan juga pengurus wilayah dan PCNU itu tetap menganggap Yahya Stakuf resmi sebagai ketua umum dan mempunyai posisi yang sejajar ya secara politis sama dengan Rois Am Kiai Miftahul Ahyar. Hal itu terlihat dari ultimatum agar keduanya islah. Kalau islah itu kan dua pihak bersengketa dengan posisi yang sama. Jadi ya wajar kalau Yahya Stakuf langsung bergegas menghubungi Miftahul Ahyar. Ini secara politis dia sudah menang lagi secara poin ya, dia secara image gitu ya. Dia menang karena dia yang rendah hati menghubungi Miftahul Ahyar. Maka dia sangat bersemangat ya waktu dia sendiri ketika mengaku dia dipanggil oleh para kiai sepuh untuk hadir dalam musyawarah kubro. Merujuk pada hasil pertemuan Lirboyo, pemecatan sebagai ketua Tanfidiyah PBNU tidak sah karena tidak sesuai dengan ADART. Jadi pertemuan atau musyawarah kubro itu semacam pengesahan gitu ya secara dalam forum yang lebih besar dari poin-poin pertemuan di Tebu Ireng. Sebaliknya, bagi Miftahul Ahyar, keputusan musyawarah kubro di Lirboyo itu menempatkannya dalam posisi yang dilematis. Bila dia menuruti seruan islah, berarti dia harus mencabut keputusan pemecatan Yahya, ya, karena Yahya sudah digantikan oleh PLT Ketua Umum Zulfa Mustafa. Sekaligus ini menganulir hasil pleno yang mengangkat Zulfa Mustafa tadi sebagai pejabat Ketua Umum. Namun bila dia menolak, ya, maka dia diberi ultimatum untuk menyerahkan mandat pelaksanaan muktamar luar biasa. Kemungkinan besar bila dilaksanakan muktamar, dia itu bakal kehilangan jabatan yang dia peroleh dalam muktamar di Lampung 4 tahun lalu, karena dia dianggap bagian dari masalah yang membuat NU terpecah belah. Jadi kemungkinan besar peluang terjadinya islah itu sangat kecil, dan itu terjadi karena penolakan dari kubu Miftahul Ahyar, bukan dari kubu Yahya. Kalau Yahya pasti senang-senang aja dia suruh islah, orang selama ini kan posisi dia udah zero ya, karena kalau dari kita lihat dari sudut pandang dari Rois Am ya, karena dia sudah dipecat. Itu bila Miftahul Ahyar menuruti rekomendasi dari atau arahan lah gitu dari para kiai sepuh yang bertemu di Tebu Ireng dan kemudian dilanjutkan di pesantren Lirboyo. Sebaliknya, bila Miftahul Ahyar itu menolak, maka ya NU itu diambang perpecahan besar. Karena keputusan musyawarah kubro agar mereka menyerahkan mandat untuk melaksanakan musyawarah. Karena keputusan musyawarah kubro itu yang agar mereka itu menyerahkan mandat untuk melaksanakan muktamar luar biasa ya. Bukan musyawarah luar biasa MLB itu. Muktamar luar biasa, karena forum tertinggi di partai itu adalah muktamar ya. Dan itu harus sudah dilaksanakan sebelum pemberangkatan pertama kloter haji tahun 2026. Itu rekomendasi seperti dibacakan oleh Kiai Haji Ahmad Muhammad tadi. Kalau merujuk pada jadwal yang disusun oleh Kementerian Haji, maka kloter pertama itu akan berangkat pada bulan April 2026. Jadi pengurus baru PBNU hasil islah itu harus sudah terbentuk sebelum bulan April. Sekarang ini sudah Desember, jadi tinggal 3 bulan ya, tinggal Januari, Februari, Maret. Masalahnya kalau kemudian kubu Miftahul Ahyar itu menolak, apakah para kiai sepuh dan alim ulama itu akan mengambil paksa mandatnya?
bila tidak segera diserahkan ya, dalam pengertian mereka akan tetap melaksanakan muktamar luar biasa tanpa mandat dari PBNU, dalam hal ini Rois Am Miftahul Ahyar sebagai pemegang otoritas tertinggi di Nahdien, di Nahdlatul Ulama. Bila muktamar luar biasa tetap dipaksakan hanya dengan mandat dari Ketua Tanfiziyah Yahya Stakuf, apakah keputusan itu juga sah secara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Soal ini akan menjadi masalah baru dan ganjalan bagi pengurus Nahdlatul Ulama versi muktamar luar biasa. Apalagi bila kubu Rois Am menolak hasil muktamar luar biasa dan mereka menganggap tetap sebagai pengurus yang sah PBNU. Katakanlah kalau Miftahul Ahyar itu mengambil posisi seperti itu, saya kira ini Miftahul Ahyar juga akan ditinggalkan sebagian pendukungnya sekarang, baik yang ada di Suriah maupun di Tanfiziyah, karena kan dalam tradisi NU para kiai sepuh, alim ulama dan mutasyar itu kalau pernyataannya, pembicaraannya itu dawuhnya itu ya harus dituruti. Kalau tidak dituruti itu betul-betul perbuatan yang tercela ya, tidak taat kepada para kiai sepuh. Walaupun Miftahul Ahyar sendiri juga posisinya sebagai kiai sepuh juga. Tapi ini kan ini keputusan terbanyak dari para kiai sepuh atau ijma dari para kiai sepuh lah gitu ya. Nah, ini kita bisa perkirakan akan banyak yang pendukung Miftahul Ahyar itu balik badan mendukung pelaksanaan ini. Tetap saja kalau itu terjadi, keputusan musyawarah kubro alih-alih menyelesaikan konflik namun malah berpotensi membuat NU berada di ambang perpecahan besar. Lain halnya bila kubu Miftahul Ahyar atas nama sikap tawadu dan menghindari mudorot yang lebih besar akhirnya bersedia melakukan islah, atau bila tidak bersedia melakukan islah, dia kemudian menyerahkan mandat untuk dilaksanakan muktamar luar biasa. Namun kalau mengacu pada sikap sebelumnya ya, ketika diundang dalam pertemuan di Tebu Ireng kan Miftahul Ahyar itu tidak hadir. Yang hadir itu hanya kubu Yahya Stakuf, dan Yahya Stakufnya sendiri juga hadir. Tapi dari Suriah itu yang hadir pada waktu itu adalah Profesor Kiai Haji Muhammad Nuh, yang waktu itu masih Rais, menjadi pejabatnya Rais Suriah. Sekarang saya sebut tadi sudah menjadi Khatib Am Suriah ya. Selain itu kubu Miftahul Ahyar kan terlihat jelas mereka mengabaikan rekomendasi agar menunda pleno. Karena rekomendasi dari Tebu Ireng itu terbit pada tanggal 6 Desember dan kemudian plenonya dilaksanakan tanggal 9 sampai 10 Desember. Tanggal 9 malamnya itu Zulfa Mustafa dipilih menjadi pejabat ketua umum. Ya kalau itu yang terjadi, maka kasus ini akan berlarut. Pilihannya bagi Miftahul Ahyar, kalau dia menolak itu ada dua. Pertama, tetap mempertahankan posisinya sebagai Rois Am, dan itu artinya akan ada dua kubu. Pengurus besar Nahdlatul Ulama, atau apa ya, ini kita sebut ada yang tandingan. Tapi persoalannya yang tandingan siapa? Itu ya, Miftahul Ahyar. Ini kan dia jelas dipilih melalui muktamar resmi di Lampung. Sementara ini kan muktamar luar biasa yang tidak mendapat mandat dari Rois Am. Itu kalau dia menolak ya. Bila pilihan itu yang diambil, menolak islah, kemudian menolak memberikan mandat untuk pelaksanaan muktamar luar biasa, ya maka benar-benar akan terjadi perpecahan besar di kubu NU. Kedua, ada pilihan yang dari sisi mudorotnya bisa lebih diminimalisir. Ini dua-duanya dia menolak ya, menolak islah dan menolak memberikan mandat. Kubu Miftahul Ahyar akhirnya mengambil jalan mufarokoh, alias memisahkan diri. Ini pernah terjadi dalam sejarah NU ya, yang dilakukan ini oleh kiai karismatik asal Situbondo, yakni Kiai Asad Samsul Arifin. Pada waktu itu dia melakukan mufarokoh atau dia memisahkan diri ini karena dia menolak terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Tanfiziyah PBNU pada muktamar ke-28 NU di Krapyak, Yogyakarta tahun 1989. Jalan ini saya kira lebih aman ya. Ini kenapa? Karena Asad Samsul Arifin tidak mengajak rame-rame, tidak jadi meninggalkan imam yang kentut kan, itu analoginya begitu ya. Mufarokoh itu bisa dilakukan kalau Anda misalnya sholat berjamaah, imamnya itu batal ya, biasanya karena kentut. Tapi dia tetap aja ngotot, udah diingatkan oleh jamaah di belakangnya dia tetap jadi imam, itu maka kita wajib mufarokoh. Nah, apakah
sekarang itu juga sudah masuk kriteria itu, kalau itu terjadi nantinya, ini if ya, if kalau kemudian ini tetap terjadi muktamar luar biasa karena kubu dari Miftahul Ahyar menolak untuk islah maupun memberikan mandat untuk muktamar luar biasa. Nah, kalau itu yang terjadi ya sekali lagi ini benar-benar NU akan terpecah belah dalam kubu yang besar. Kecuali bila ada langkah pengorbanan politik demi keutuhan Jamiah. Kita tinggal lihat, kalau melihat pertemuan di Lirboyo kan yang hadir sangat besar. Itu ada lebih dari 600 orang yang hadir, terus kemudian 500 orang lebih hadir melalui daring. Bahkan tadi kan saya menyebut selain para tokoh senior, para alim ulama, para kiai sepuh dan mutasyar, itu pengurus wilayah dan pengurus cabang. Ini klaimnya dari panitia di musyawarah kubro di Lirboyo itu ya ini jumlahnya sangat legitimatif gitu ya karena semua unsur ada di situ termasuk badan-badan otonom. Jadi saya kira semuanya ini sekarang tergantung bagaimana posisi dari Kiai Miftahul Ahyar dan juga bagaimana posisi dari Kiai Sepuh dan juga Mutasyar itu karena kalau pilihannya tadi kan memberikan ultimatum 3 kali 24 jam untuk islah, kalau tidak ya mereka harus memberikan mandat agar dilaksanakan muktamar luar biasa. Artinya itu muktamar luar biasanya diambil alih oleh para kiai-kiai sepuh ini. Dengan ultimatum itu kan berarti ya nggak ada pilihan lain, sama seperti halnya pada waktu Rois Am ini mengultimatum Yahya Stakuf 3 kali 24 jam agar mengundurkan diri, kalau tidak itu dipecat. Tapi pada waktu itu kan pemecatannya akhirnya diumumkan 6 hari setelah dalam tenggat waktu 3 hari tidak juga segera mengundurkan diri. Nah, saya kira ini pasti akan terjadi lobby-lobby yang sangat serius di level elit karena bagaimanapun juga ini Nahdlatul Ulama ini adalah ormas Islam terbesar di Indonesia dan di dunia. Jadi kalau terjadi perpecahan itu yang rugi itu bukan hanya Nahdlatul Ulama tapi juga pemerintahan Prabowo Subianto dan juga rakyat Indonesia. Jadi menurut saya pasti ini akan terjadi lobby-lobby tingkat elit, para kiai sepuh dan juga akan melibatkan pejabat di pemerintahan, tapi tentu saja pemerintah harus menahan diri untuk tidak terlalu campur tangan terlalu jauh. Jadi lebih pada semacam komunikasi-komunikasi internal yang bersifat himbauan begitu saja. Ini sangat serius apa yang terjadi pada Jamiah NU ini. Mudah-mudahan sih tidak terjadi kekhawatiran kita bahwa terjadi perpecahan besar dan kemudian ada PBNU tandingan. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.